saya akan saya sharekan lewat Seamaster. Jadi saya nggak share link, saya nggak share PPT langsung ya, tapi di WA group, tapi lewat Seamaster gitu. Jadi silahkan diunduh di file RAR atau zip yang kemudian saya kirim. Kenapa tidak link? Karena saya biasanya ya karena ini akademik, jadi biasakan untuk hal yang sifatnya akademik itu menggunakan email UGM Anda gitu ya. Jadi untuk join kelas daring atau apapun itu gunakan email akademik Anda karena itu sebagai identity Anda kalau kemudian mau join di ya ruang akademik. Gitu. Kalau yang lainnya silahkan. Dan ini penting ya, terutama kalau teman-teman mungkin mau exchange, mau nanti lanjut ke luar, email yang menunjuk email akademik itu punya ya kelebihan sendiri gitu. Kelebihan untuk apa? Ya trust dan seterusnya. Kalau di kelas saya mewajibkan untuk menggunakan email daring itu email UGM karena yaitu identitas Anda gitu untuk masuk di kelas ini. Terus terkait dengan materi nanti saya sharekan ke Seamaster. Ditunggu saja biasanya 1 minggu sebelum UTS biasanya sudah saya sharekan. Kemudian lama ujiannya kalau tidak salah 90 menit. Saya biasanya bikin soal itu 3. Kemudian bentuknya essay tertutup, tidak open book. Jadi tertutup. Kalau kemudian Anda biasanya gini, ini mungkin semester lalu ya, pengalaman semester lalu. Ada ketika mahasiswa itu meremehkan, ya meremehkan itu dalam artian ya udah bodo amat lah gitu. Kemudian jawabannya itu ngalor ngidul gitu, tidak menjawab persoalan itu tapi terisi. Nah yang semacam ini gitu ya, tolong dihindari. Tolong dihindari itu dalam artian saya nggak menuntut Anda untuk menghafal, tapi saya menuntut Anda untuk paham. Jadi ya jawablah pertanyaan ini sesuai dengan apa yang ditanyakan dan sekomprehensif mungkin. Karena penilaian saya itu adalah skala ya, 0 sampai misalkan 0 sampai 5 gitu. Jadi saya hanya memberikan nilai 0 bagi soal yang itu tidak dijawab dan nggak menjawab soal, dalam artian di sini adalah yang ngalor ngidul itu tadi. Nggak ada yang bisa saya nilai gitu. Karena nggak menjawab soal, seakan-akan hanya agar terisi panjang saja. Gitu. Tolong hal yang semacam itu dihindari. Saya akan menghargai Anda kalau kemudian ya bisa menjawab apa yang saya tanyakan dan juga silahkan kalau mau mengelaborasi dan seterusnya, tapi key point-nya itu ada. Gitu. Karena ada yang menjawab tuh hampir setengah folio ya, tapi nggak ada itu menjawab soal ya. Seakan-akan itu agar terisi. Gitu. Kemudian yang kedua, tolong bagi kamu yang tulisannya itu mohon maaf ya, hanya bisa dibaca olehmu saja atau ya, kalau saya nyebutnya itu sandi rumput. Bolpennya tidak hitam, agak abu-abu, tulisannya nggak bisa dibaca, hanya dibaca oleh kamu yang bisa. Nah ini merepotkan saya untuk mengoreksi. Biasanya kalau saya nggak bisa baca, mahasiswanya saya panggil, tolong dibacakan tulisannya. Gitu. Biasanya begitu. Kalau sampai saya setengah mati nggak bisa membacanya. Jadi usahakan menulis yang bisa dibaca oleh manusia lainnya. Gitu. Itu untuk UASnya ya, informasi berkaitan dengan UASnya. Dan terkait dengan ujian susulan dan seterusnya saya sudah sampaikan di kontrak belajar kita. Hanya beberapa kriteria yang kemudian saya bolehkan ujian susulan ya. Saya nggak perlu mengulang lagi. Jadi kalau misalkan kamu nggak bisa mengikuti ujian UTS karena urusanmu pribadi ya, ya jangan digunakan untuk kemudian meminta ujian susulan. Urusan pribadi atau suatu hal yang bisa sebenarnya kamu atur gitu, tapi nggak bisa. Itu kan pas UTS saya umroh, misalkan gitu ya, siapa tahu ya. Ya itu kan berarti kepentingan pribadimu. Harusnya kan itu bisa di planning jauh hari misalkan seperti itu. Atau yang seperti apalah kamu atur gitu. Saya nggak bisa memberikannya.
untuk ujian yang semacam itu, atau di ujiannya harinya Sabtu saya apa namanya menghadiri nikahan siapalah kayak gitu ya. Nah, itu urusan pribadi. Nah, jadi saya hanya memberikan kriteria pada aturan yang memang sudah diatur di MKWK. Itu saja berkaitan dengan UTS. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya mulai materi berkaitan dengan UTS. Paham ya? Oke. Baik, hari ini kita akan membahas materi keempat kita di pertemuan kelima kita, yaitu Pancasila sebagai ideologi. Apa saja yang akan kita pelajari selama pertemuan ini ya. Yang pertama yaitu diharapkan teman-teman mampu memahami berkaitan dengan pengertian ideologi itu sendiri, kemudian mampu menyebutkan ideologi apa saja yang berkembang di dunia dan menguraikan latar belakangnya, lalu kemudian juga menganalisis apa yang menjadi kelebihan dan kritik ideologi tersebut, serta juga menyimpulkan mengenai alasan mengapa negara itu membutuhkan ideologi, terutama di Indonesia. Saya mengawali dari pengertian ideologi itu sendiri. Izin saya untuk off cam ya, karena tidak bagus sinyalnya di sini. Pengertian ideologi di sini berasal dari kata ideos ya. Artinya di sini ide atau gagasan atau juga pemikiran. Dan logi di sini artinya ilmu atau logika. Logika itu bukan ilmu ya. Jadi logika itu piranti ilmu-ilmu apapun. Jadi di semua ilmu, di ilmumu sendiri yang kamu dalami gitu, itu juga ada logika. Gitu. Jadi logik di sini adalah dikatakan sebagai ilmu atau logika itu sendiri. Sehingga kalau diartikan ideologi itu apa? Segenap pemikiran atau ilmu atau gagasan ya yang ditujukan untuk mencapai tujuan atau angan-angan masyarakat dalam aspek tertentu. Itu definisi mengenai ideologi. Yang menjadi poinnya adalah ditujukan untuk mencapai tujuan atau angan-angan di suatu masyarakat terkait dalam kehidupannya. William James menambahkan, ideologi ini merupakan pemikiran manusia yang dapat digunakan untuk merujuk segala totalitas yang dapat dia lakukan untuk mencapai tujuan. Morbianto juga menyatakan ideologi ini sebagai sejumlah doktrin, kepercayaan, ataupun simbol-simbol sekelompok manusia ya, atau masyarakat, atau suatu bangsa yang kemudian itu menjadi pegangan atau juga petunjuk kerja, pedoman kerja, atau juga semangat perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa tersebut. Jadi kurang lebih ideologi itu bicara tentang bagaimana mencapai tujuan dari sekelompok masyarakat atau sekelompok manusia yang menginginkan tujuannya seperti apa. Kemudian kalau dilihat mengenai dari ideologi secara deskriptif, bisa dikatakan ini sebagai pandangan dunia atau bisa juga dikatakan pandangan dunia dalam arti ke arah tindakan yang akan kemudian dilakukan. Jadi bukan kemudian kita melihat dunia dalam arti yang terlek ya, tidak, tetapi bagaimana cara pandang kita terhadap sesuatu lalu kemudian tindakan kita akan seperti apa. Tetapi maknanya juga seringkali dari ideologi ini ada yang negatif gitu ya. Makna ideologi yang negatif ini kalau ini hanya sebagai sebuah khayalan atau kesadaran yang sifatnya palsu yang berakar pada sifat epistemik, fungsional ataupun genetik. Dan ideologi ini diartikan sebagai teori-teori yang tidak berorientasi kepada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Jadi ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas untuk kelompok sosial tertentu yang berkuasa dan melegitimasi kekuasaan. Atau dalam arti di sini adalah ideologi ini ketika kemudian diterapkan ya ke masyarakat, bukan diterapkan ya, tapi tidak disadari sebagai satu
keinginan masyarakat menyeluruh, tetapi dipaksakan ya, entah itu dalam bentuk doktrin ke masyarakat gitu ya, atau dipropagandakan di masyarakat sehingga untuk melanggengkan apa? Kekuasaan. Jadi hanya digunakan untuk melegitimasi kekuasaan, tapi tidak menjadi sebuah kesadaran yang dipahami oleh semua masyarakatnya. Jadi hanya sebagai kesadaran yang sifatnya palsu. Kemudian dalam makna positif, yaitu merujuk pada di mana setiap anggota kelompok ini memiliki keinginan ya untuk memajukan apapun yang menjadi minat mereka. Jadi ideologi itu punya daya untuk bagaimana mewadahi segala keinginan masyarakatnya. Jadi ideologi yang dimaksud di sini adalah ideologi yang sesuai atau yang harus dibangun, diciptakan, dan juga ideologi yang diusulkan dapat menghasilkan keinginan atau minat baru. Jadi mendorong masyarakatnya, misalkan kalau Anda mau dituntut untuk kreatif, dituntut untuk inovatif, misalkan terkait dengan ekonomi. Nah, pandangan ideologi ini kan bukan hanya sebagai sebuah pandangan ya, tetapi ideologi ini kan juga menjadi satu hal yang meresap tidak hanya pada hanya knowledge saja, tapi kan juga sampai ke tataran hukum, peraturan, dan juga lainnya. Misalkan ideologi liberalisme. Esensi dari liberalisme itu apa? Kebebasan. Kebebasan ini akan mewarnai seluruh lingkup dari kehidupan bangsa tersebut, gitu. Jadi baik itu aturan, baik itu kemudian cara pandang, melihat segala sesuatu itu basicnya dari ya kebebasan itu. Gitu. Jadi arahnya ke sana. Di mewadahi apapun yang menjadi keinginan manusianya untuk kemudian menciptakan sesuatu yang baru, yang punya improve di masyarakat tersebut. Di dalam ideologi juga ada komponen-komponen ideologi. Nah, komponen-komponen ideologi ini antara lain adalah dikatakan ideologi kalau ada itu di dalamnya adalah nilai-nilainya. Nilai-nilai yang dipegang, ya, mengajarkan nilai-nilai. Misalkan liberalisme nilainya apa? Kebebasan. Lalu kemudian sosialisme apa? Kesetaraan. Atau ya dalam aspek sosial di sini. Kemudian yang kedua yaitu visi tentang masyarakat politik yang ideal. Jadi memiliki visi politik yang masyarakat politik yang idealnya itu yang seperti apa. Lalu kemudian konsep tentang sifat dasar manusianya. Misalnya di liberalisme tadi apa? Yaitu konsep dasar, sifat dasarnya apa? Kebebasan. Menjadi unsur yang paling fundamental. Jadi misalkan kalau di US kuliah gitu ya, Anda mau mungkin ya ada yang pakai celana pendek ya, kenapa boleh-boleh aja? Ya itu bagian dari kebebasan ekspresi. Meskipun ya ada batasan dalam konteks tempat ya, di mana Anda itu dalam suasana yang seperti apa. Artinya apa? Ya itu bagian dari ekspresi, tidak ada persoalan. Di negaranya tidak ada persoalan. Jadi ideologi itu tidak semata-mata hanya sekedar ya pemikiran saja, tidak, dia sampai merasuk ke kehidupan. Gitu. Jadi terkait misalkan tujuan negara ini ekonominya seperti apa? Ya apa ideologi ekonomi yang kemudian mensupport ke arah mewadahi kebebasan setiap orang untuk berkembang, berinisiatif, berkreasi, inovatif, untuk membangun dirinya itu apa? Jadi arahnya ke sana. Kemudian yang keempat yaitu strategi perjuangan. Dilihat dari strategi perjuangannya. Lalu kemudian dilihat dari taktik politiknya. Dikatakan ideologi kalau mengandung kelima komponen ini. Itu dalam arti ideologi. Kemudian sifat dari ideologi itu ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, yang terbuka ini ciri khasnya adalah tidak memaksa, tidak menuntut ya,
gagasannya berasal dari demokratis, bukan satu golongan atau kekuasaan, satu golongan kekuasaan saja yang kemudian dipaksakan, yang saya katakan menjadi kesadaran palsu tadi. Jadi timbulnya bukan dari kesadaran masyarakat, tetapi timbulnya dari kesadaran ya sekelompok orang yang kemudian berkuasa, kemudian memaksakan itu untuk menjadi hal yang dimaui atau kemudian ya dipaksakan penanamannya ke masyarakatnya. Kemudian penerapannya ideologi terbuka ini penerapannya menitikberatkan pada kemuliaan norma. Dan yang keempat, karena sifatnya terbuka, maka penerapan ideologi ini dapat diterima oleh setiap orang dengan latar belakang yang berbeda, sehingga sifatnya dinamis, mampu menyesuaikan segala perubahan dalam berbagai aspek. Kemudian, selanjutnya yaitu ideologi tertutup. Ideologi tertutup itu adalah kebalikan dari ideologi terbuka, di mana sifatnya dari ideologi ini pelaksanaannya dilaksanakan dengan cara yang sifatnya kaku, ya, atau ya, statis. Kemudian pemikiran dari ideologi ini merupakan pemikiran sebagian golongan orang yang berkuasa, diterapkan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemikiran ide dari ideologi tertutup ini sebenarnya tidak sesuai dengan golongan minoritas, karena seringkali kemudian itu dipaksakan. Nah, yang minoritas ini kemudian kelompok yang seringkali kemudian dikorbankan atau kontra. Kemudian yang terakhir yaitu kelebihannya. Jadi meskipun kemudian penerapannya tidak fleksibel ya, tetapi kelebihan dari ideologi ini mengakibatkan pencapaian cita-cita itu akan terlaksana dalam waktu yang singkat. Nah, ini diakibatkan oleh apa? Oleh ambisi penguasa yang sifatnya itu besar. Kenapa bisa demikian? Misalkan ketika negara itu ideologinya tertutup dan keinginan misalkan membangun atau ekonomi atau apapun lah itu di latar belakang oleh ambisi penguasa, maka ada pressure di situ, ada tekanan, ada keharusan, ada tuntutan, dan itu dipaksakan. Ya jadi cepat, masif gitu ya. Tapi dengan pola yang demikian. Jadi ini sifat ideologi tertutup. Kemudian, apakah ideologi itu masih dibutuhkan dalam konteks kehidupan bernegara? Ideologi itu masih dibutuhkan. Meskipun ya, dan Nobel dalam bukunya The End of Ideology dia menyampaikan bahwa ideologi itu tidak pernah akan menepati janjinya. Yang dimaksud Daniel Baldus ini tidak pernah akan menepati janjinya adalah setiap ideologi itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi tidak ada ideologi itu yang sempurna. Sekalipun kita memandang, oh ideologi A bisa membawa negara tersebut dalam definisi yang dianggap sebagai negara maju, gitu. Maju luar biasa dan seterusnya. Tapi belum tentu ideologi yang digunakan itu ketika Anda bawa ke negara Anda itu akan sesuai. Karena kita harus kembali ke komponen tadi. Setiap ideologi mengandung 5 komponen. 5 komponen itu tadi sesuai nggak di negara kita? Gitu. Jadi tidak selalu kemudian di satu negara itu sama dengan negara lainnya di kelima komponen tadi. Jadi pasti ada sisi kelemahan ya yang dimaksud Daniel Bell di sini. Kemudian Fukuyama dalam The End of History menyatakan satu-satunya ideologi yang mengglobal adalah kapitalisme, mengakhiri perang ideologi sejak pasca Perang Dingin. Jadi kapitalisme itu lahir ketika sistem niaga itu muncul. Ya. Jadi di situlah kapitalisme itu muncul. Kenapa kemudian mengakhiri perang ideologi sejak pasca Perang Dingin? Karena kemudian sifatnya ya lebih cenderungnya adalah bagaimana persaingan itu tidak di arah ideologi tetapi ekonomi, ya kemajuan bangsa tersebut. Kemudian Huntington dalam The Clash of Civilization
saat ini yang terjadi adalah perang peradaban antara Barat dan Timur. Jadi Huntington menyatakan bahwa bukan kemudian ideologi lagi, tapi peradaban. Jadi bangsa mana yang kemudian atau negara mana yang paling maju, paling secara teknologi atau apapun tuh yang paling uh, nantinya itu yang paling luar biasa itu yang mana. Bahkan kalau kita melihat misalkan bagaimana revolusi cara kerja sebuah perang itu dilaksanakan ya, itu kita bisa melihat bahwa kalau dulu mungkin ideologi ya, tapi sekarang tidak. Orang itu pun menuntut apa yang bisa dihasilkan dari negara tersebut untuk bisa mengalahkan negara lain dengan apa? Dengan teknologi pertahanan yang mereka miliki. Gitu. Jadi kenapa orientasinya itu tidak ideologi, tapi orientasinya itu apa yang bisa kita hasilkan. Jadi persaingan itu letaknya kemudian di sana. Jadi tidak jadi ekonomi, ya kemudian teknologi dan seterusnya. Kemudian saya ingin meminta teman-teman di sini dari apa yang sudah saya jabarkan berkaitan dengan pengantar ideologi tadi. Kira-kira ideologi apa yang teman-teman ketahui yang pernah diterapkan di suatu negara ya, apa ya saja yang teman-teman ketahui. Jadi ideologi apa yang pernah diterapkan di suatu negara yang pernah teman-teman ketahui. Coba silahkan sebutkan ke kolom komentar. Ideologi apa yang pernah diterapkan di suatu negara yang Anda ketahui? James Preston menjawab komunisme. Apalagi kira-kira? Liberalisme. Terus cuma dua dari semua kelas ini. Sosialisme. Apalagi kira-kira? Liberalisme, sosialisme, kapitalisme, komunisme. Cuma ini sebenarnya tema kalau disajikan di kelas apa namanya luring ya, saya biasanya meminta teman-teman untuk menuliskan ke depan. Kemudian kita akan membagi kelompok, siapa yang kemudian kelompok fasis, kelompok kapitalis, kelompok sosialis, kelompok komunis, and then kita akan role play. Tapi karena ini kelasnya daring ya kita sesuaikan saja ya. Ini kalau menurut teman-teman mahasiswa materi yang seru kalau disajikan di kelas. Oke, ada yang menjawab fasisme teokrasi. Masih ada lagi? Anarkisme. Oke, nggak ada yang kelewatan lagi, cukup ini. Cukup. Islamisme. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, nyaris yang terakhir ini tidak dituliskan.
saya kasih tahu fun fact-nya. Jadi pertanyaan yang sama ini selalu saya tanyakan di kelas materi ini. Sejak saya mengajar 8 tahun lalu gitu. Dan apa namanya? Ini fun fact-nya yaitu adalah tidak pernah Pancasila, ideologi Pancasila itu menduduki urutan pertama dalam ingatan memori satu kelas yang saya tanyai, di mana jumlah satu kelas mahasiswa yang saya ampu itu minimal 35-an orang sampai 80. Tidak pernah yang namanya Pancasila itu dituliskan pertama, di urutan pertama, di memori sekelas itu. Belum pernah. Jadi saya kan ingin tahu ya, karena terus berulang di setiap semester seperti itu. Padahal saya sudah mengawal nih kita mau ngomongin tentang Pancasila sebagai ideologi di awal ya. Kemudian saya temukan gini, jadi orientasi kita sebagai masyarakat Indonesia itu, padahal dari SD sampai kuliah ya dapat pendidikan Pancasila. Tetapi ketika kemudian kita bicara ideologi, arahnya selalu kemana? Kalau kita melihat ke depan, ke kemajuan, kita melihatnya ingatnya liberalisme, paham kanan. Kalau kemudian kita ke masa lalu, kita bicara trauma sejarah, komunisme, sosialisme, dan seterusnya. Jadi pandangan kita tuh di antara dua itu. Tetapi lupa bahwa di negara kita ideologinya itu Pancasila. Kenapa kok bisa lupa? Karena yang menggunakan hanya negara kita. Dan jarang kemudian terbahas ya, kecuali itu di dalam pendidikan Pancasila, jarang terbahas dalam ketika kita Anda farmasi mungkin ya, kalau anak sosial mungkin ya kita bicaranya kalau di filsafat itu mungkin ke arah teori-teori sosial, politik sosial itu ya liberalisme, ya marxisme gitu. Ya ada mata kuliahnya di filsafat marxisme, liberalisme, lalu kemudian bentuk pemikiran paham-paham pemikiran yang ya isme-isme lainnya. Tapi Pancasila itu hanya terbahas ya di pendidikan Pancasila. So yang jadi diingatan kita itu ya trauma sejarah yang diturunkan atau cara pandang kita ke depan, tetapi lupa di mana kita kemudian itu tinggal gitu. Jadi seringkali begitu. Jadi urutan pertama ingatan di kelas itu kalau nggak liberalisme, komunisme, satu lagi temannya sosialisme ya. Jadi itu tiga hal itu. Ini menarik ya. Jadi di nggak hanya generasi Anda ya, 8 tahun lalu saya mengajar gitu. Tapi ini belum terpatahkan. Tapi pertanyaan saya adalah ideologi yang pernah diterapkan di berbagai negara di dunia. Tapi selalu acuan kita adalah ya liberalisme, komunisme, dan seterusnya. Itu karena kenapa Pancasila hanya digunakan di negara kita saja. Dan jarang kemudian itu terbahas kecuali ya memang kaitannya dengan bicara Pancasila atau kalau di mata kuliah ya pendidikan Pancasila gitu. Di semua prodi ya, saya hampir mengajar di semua prodi gitu. Oke, kita akan bahas satu persatu dari apa yang kemudian dijawab oleh teman-teman ini berkaitan dengan ideologi. Jadi saya ingin bertanya kepada teman-teman yang menjawab ini. Preston memulai dengan ideologi komunisme. Ideologi komunisme ini apa, Preston? Ideologi yang menghapuskan kelas sosial, Bu. Jadi semuanya setara. Ideologi yang menghapuskan kelas sosial sehingga semuanya setara. Bedanya dengan sosialisme apa? Kalau menurut saya di ideologi komunisme itu dia lebih negaranya itu lebih mengikat. Jadi dia mengontrol semua masyarakatnya punya gitu, Bu. Oke, oke. Ini pernah diterapkan di mana komunisme tuh? Di Di negara Cina, mana? Diterapkan di negara mana? di, di Cina mungkin. Oke.
Baik, terima kasih Preston. Kemudian kita ke kiri dulu ya. Katarina, definisi sosialisme itu apa? Kalau menurut pengetahuan saya, sosialisme itu dia menekankan pada pemerataan kesejahteraan gitu, Bu. Dan negara itu berperan besar dalam mengatur ekonomi demi kepentingan rakyatnya, kepentingan bersama. Oke. Kemudian kita ke kanan. Austin menjawab liberalisme. Ideologi liberalisme itu ideologi yang seperti apa? Austin. Halo Ibu. Ya. Jadi menurut saya kalau liberalisme itu tuh dia itu suatu paham yang dimana dia itu menjunjung tinggi kebebasan dari individu. Jadi seperti hak-haknya dia, terus juga kayak di mata hukum itu kayak benar-benar bebas gitu. Jadinya kayak dia tidak terlalu terikat dengan hukum yang ada di dalam negara tersebut. Jadinya dia benar-benar memfokuskan pada logika dari masing-masing individu dan bagaimana cara berpikir dari masing-masing individunya juga seperti itu. Jadinya individunya itu menentukan nasibnya sendiri. Oke. Terima kasih Austin. Kemudian kita ke kapitalisme. Di sini ada Gaitsa dan Nabila. Kapitalisme ini mengapa dikatakan sebagai ideologi? Gaitsa sama Nabila, silakan. Kalau menurut saya sendiri, kalau pada di pengertiannya, Bu, kapitalisme itu di mana ideologi atau kayak sistem ekonominya itu dikendaliin sama individu atau swasta, bukan sama pemerintah atau negaranya seperti itu, Bu. Oke, mungkin Nabila Gaisa mau menambahkan? Kalau menurut saya itu kapitalisme dikatakan sebagai ideologi karena kapitalisme ini bukan hanya sebagai sistem ekonomi aja, tapi juga sebagai sekumpulan gagasan, nilai, dan kekayaan tentang bagaimana sebuah kehidupan ekonomi dan masyarakat ini seharusnya diatur. Seperti itu, Bu. Kemudian kita ke fasisme. Marsha, negara mana yang masih menerapkan fasisme, Marsha? Mungkin sekarang udah tidak ada, Bu. Cuma itu dulu muncul di sekitar Perang Dunia II di Italia oleh Mussolini. Cuma setahu saya untuk sekarang udah tidak ada karena ya itu bukan ideologi yang baik karena dia lebih menekan dan cenderung ke kekerasan gitu. Oke, cirinya berarti apa ideologi ini? Dirinya ya, Bu. Ciri-cirinya apa kira-kira? Ciri ideologi fasisme itu biasanya tuh dia memang lebih banyak menggunakan kekerasan dan dia juga mementingkan kepentingan di pemerintahan gitu, mementingkan kepentingan pemerintahan, dan kayak pemerintahan tuh biasanya mereka menggunakan kekerasan itu untuk kayak mencapai apa yang mereka mau, jadi itu nggak baik untuk para rakyat gitu, Bu. Setahu saya seperti itu. Oke. Kemudian teokrasi itu bukan ideologi, tetapi lebih cocoknya itu sebagai sistem. Ya. Jadi kita lewati sistem pemerintahan dan seterusnya. Kita ke anarki. Ini salah kan? Salah ini kayak tulisannya. Sebentar. Oke,
Kita lanjut ke anarkisme ya. Katarina, silakan jelaskan apa itu ideologi anarkisme. Jadi kalau misalnya ideologi anarkisme itu dia lebih ke ideologi yang menolak adanya negara, pemerintah atau kekuasaan yang memaksa gitu Bu. Jadi beneran yang sebebas itu dan gak ada hukum yang dipaksakan dari atas gitu loh Bu. Ya, menurut pengetahuan saya seperti itu. Oke, kira-kira itu bisa nggak diterapkan? Sebenarnya sulit ya Bu untuk diterapkan, soalnya dari masyarakatnya sendiri itu harus mempunyai kesadaran yang tinggi dan nggak ada otomatis nggak ada penegak aturan gitu loh Bu. Jadi sangat amat rawan terjadinya kekacauan. Oke. Kemudian selanjutnya Ardinar menjawab Islamisme. Ideologi yang seperti apa Islamisme ini, Ardinar? Kalau Islamisme itu seperti gagasan kehidupan yang dasar hukumnya itu sumber utamanya dari pembuatan hukum. Contohnya itu kayak nilai-nilai Islamnya itu dijadikan pedoman dalam berpolitik, ekonomi, sama kehidupan sosial. Jadi kayak hukum-hukum dasar negara itu diambil dari ya ajaran Islam seperti itu. Oke, kira-kira bisa nggak diterapkan di Indonesia? Sebenarnya kalau Indonesia itu kan ada banyak agama ya Bu ya, jadi menurut saya tidak cocok. Oke, baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada Nabila Safira menjawab ideologi Pancasila. Apa kelemahan dari ideologi Pancasila ini, Nabila? Ada nggak kelemahan dari ideologi Pancasila? Kalau menurut saya itu mungkin kalau dari implementasinya yang belum maksimal. Cuman kalau dari Pancasila sendiri saya kurang tahu Ibu. Mungkin masih cenderung teoritis gitu, masih bersifat nilai umum. Mungkin bagi beberapa orang tuh perlu penjabaran lebih gitu Ibu untuk menafsirkan gitunya Bu. Oke, baik. Saya akan tambahkan dari apa yang teman-teman sudah ketahui melalui jawaban tadi, ya, ini juga untuk tambahan wawasan. Jadi kita mulai dari liberalisme ya tadi yang disebutkan oleh teman Anda. Nah, liberalisme ini ya sering kita tandai sebagai ideologi kanan ya. Jadi apa yang dimaksud dengan liberalisme? Yaitu sebagai sebuah ideologi, bisa juga sebagai pandangan filsafat, bisa juga sebagai tradisi politik ya, yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan itu sebagai nilai politik yang paling fundamental, yang paling supreme, yang paling utama gitu. Enggak banyak yang kemudian menggunakan ideologi ini karena kenapa? Ya karena latar belakang negaranya menginginkan bahwa ya kebebasan itu sebagai sesuatu hal yang paling krusial, yang paling dominan ya, yang paling supreme itu tadi. Maka cirinya seperti apa? Cirinya adalah demokrasi itu merupakan bentuk pemerintahan yang paling baik, biasanya selalu berkolaborasi dengan sistem demokrasi. Kemudian juga setiap anggota masyarakatnya itu punya kebebasan penuh, baik itu secara intelektual, bicara, ataupun juga kebebasan agama, pers, dan juga pemerintahnya itu hanya mengatur kehidupan masyarakat itu secara terbatas. Jadi pemerintah itu bukan orang yang kemudian atau kelompok yang kemudian menentukan dominan arah negara itu, tetapi ada peranan terbatasnya. Meskipun ya kebijakan dan seterusnya itu memang diatur, tetapi tidak semuanya apa-apa pemerintah tidak. Mereka hanya kemudian mengatur
regulasi, kebijakan. Selebihnya masyarakat itu memiliki kebebasan bagaimana untuk melaksanakan apa yang kemudian menjadi tujuan. Ya hukum ya tetap diatur ya, tetapi hukum dan segalanya pun juga basicnya ke arah kebebasan itu. Tapi bukan berarti kebebasan itu sesuatu yang sifatnya absolut seperti di ideologi anarkisme, tidak gitu. Tetapi kebebasan yang diatur dan dipertanggungjawabkan. Sehingga kalau pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas, maka keputusan yang dibuat itu hanya sedikit untuk rakyat. Jadi rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk dirinya sendiri, menentukan hidupnya, master dari hidupnya sendiri. Ya, kekuasaan yang selanjutnya, kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain atau menguasai orang lain itu sesuatu hal yang buruk. Artinya apa? Mengekang kebebasan orang lain ya. Itu buruk. Dan ciri khas yang lain itu juga di liberalisme berkaitan dengan kebahagiaan mayoritas itu yang paling bukan diuntungkan ya, yang menjadi ciri dominannya. Jadi kalau bikin kebijakan itu yang mana yang membuat mayoritas itu makmur, bahagia, dan seterusnya. Kemudian perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki setiap individu itu tidak boleh dilanggar dalam bentuk kekuasaan apapun. Jadi semangat yang mendasari negara atau nilai yang paling dipegang negara dengan ideologi liberalisme yaitu adalah kebebasan itu. Itu kalau kita bicara liberalisme. Kemudian kelebihannya apa ya? Karena tadi terkait dengan negara itu tidak memiliki peran yang dominan ya, maka menumbuhkan inisiatif kreatif masyarakat dalam mengatur misalnya kegiatan ekonomi. Jadi masyarakat tidak perlu menunggu komando pemerintah, tetapi dia ya menciptakan peluang mereka sendiri, berinisiatif dan berkreasi, itu ada ruang kebebasannya. Serta berbeda juga dengan komunisme ataupun sosialisme, setiap individu itu punya sumber-sumber produksi ya, sumber-sumber alat produksi itu boleh memiliki. Karena apa? Hal ini bisa mendorong partisipasi setiap individu itu dalam perekonomian. Tetapi ya meskipun bisa memiliki alat-alat produksi ya untuk mendukung perekonomian, di satu sisi juga menimbulkan persaingan. Tetapi persaingan dalam artian di sini adalah untuk kemajuan. Jadi untuk kemajuan ke arah ekonomi itu, untuk menghasilkan barang-barang yang sifatnya itu bermutu tinggi, yang laku di pasaran dan seterusnya. Kemudian ciri khas yang lain yang paling menonjol juga di kebebasan persnya. Jadi pers itu boleh-boleh aja memberikan opini, kritik tajam terhadap misalkan pemerintah, ditujukan kepada pemerintah, individu maupun perorangan, itu biasa saja terjadi. Karena itu bagian dari kebebasan bicara. Tapi selain itu memiliki kekurangan dari ideologi liberalisme di sini. Di mana tentu karena sifatnya itu kompetitif sekali, maka pendapatan itu tentu tidak akan sama. Pasti menciptakan kelas ya. Mereka yang kemudian memiliki peluang dan kemampuan lebih dalam kepemilikan modal, tentu mereka posisinya bisa menjadi yang memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok pekerja. Kemudian juga sering terjadi monopoli oleh pihak-pihak yang memang lebih punya peluang secara ekonomi itu tadi. Kemudian terkait dengan kebebasan pers, kalau kejadian misalkan melalui opini ataupun kritik-kritik tajam itu menimbulkan pergolakan, maka pemerintah itu susah untuk mengkontrolnya, untuk menekannya. Jadi itu yang menjadi kekurangan dari liberalisme. Kemudian tadi ada dibahas juga selanjutnya, yaitu berkaitan dengan
Kita ke kanan dulu ya, fasisme. Nah, fasisme ini temanmu tadi sudah mengatakan ini ideologi yang sudah tidak digunakan lagi, tidak ada yang menggunakan lagi. Karena kenapa bisa? Karena cenderungan ini diterapkan dengan cara pressure, dengan tekanan, kekerasan, tapi juga ciri positifnya yaitu dijalankan oleh pemerintahan yang dimana isinya orang-orangnya itu adalah orang-orang yang capable di bidangnya. Jadi dari fasisme itu. Ya kalau diberikan definisi fasisme itu ideologi yang seperti apa? Jadi ideologi yang ditanamkan, bukan ditanamkan ya, dijalankan dengan sangat keras karena mereka ingin mengatur segala aspek kehidupan mulai dari segala bidang ya, termasuk politik, budaya, ya ekonomi, apapun ya di negara yang menggunakannya. Jadi artinya apa? Jadi fasisme ini sebagai sebuah ideologi itu ingin mewujudkan kekuasaan yang sifatnya itu absolut, tetapi tanpa demokrasi. Jadi demokrasinya dihilangkan. Itu salah satu ciri khas dari fasisme. Sehingga paham ini berusaha untuk membentuk ya partai itu tunggal di dalam satu negara, sehingga partai inilah yang kemudian akan mengatur jalannya negara itu. Sehingga oleh karena itu demokrasi dihilangkan. Kalau liberalisme masih bisa dengan demokrasi. Sosialisme, demokrasi masih ada. Fasisme itu nggak mungkin dengan demokrasi. Gitu. Sehingga ciri dari ideologi ini ketika dijalankan ya pemerintahannya itu cenderung bersifat otoriter, totaliter. Kemudian juga biasanya pemerintahannya sistemnya itu satu partai. Dan negara ini seringkali dijadikan alat permanen ya untuk mencapai tujuan negara. Itu cirinya. Kemudian karena ini sifatnya keras juga ideologi ini tidak mempercaya perbedaan antara orang yang memerintah dan yang diperintah, antara elit dan massa. Jadi yang dipercayai adalah jeda atau kemudian keperbedaan itu gitu. Jadi yang mereka percayai adanya perbedaan antara yang memerintah dan yang diperintah, antara elit dan massa. Oleh karena itu termasuk juga kebebasan bicara itu juga tidak boleh ada. Kebebasan bicara, berkumpul itu nggak boleh ada. Ya kalau dipikir-pikir, fasisme itu yang nggak rasional. Karena yang nggak mengakui persamaan derajat manusia, karena yang dihargai adalah keberbedaan itu tadi. Kemudian tidak juga mengakui adanya kelompok oposisi. Jadi sekeras itu fasisme. Tetapi di satu sisi juga fasisme itu punya kelebihan. Yang pertama tadi saya sebutkan, pemerintahannya pasti dijalankan oleh orang-orang yang ahli. Kemudian juga mempunyai tingkat pengawasan dengan disiplin yang tinggi juga. Dan juga dalam pengambilan keputusan di pemerintahan itu bisa diambil dengan cara cepat. Dan juga rasa nasionalismenya itu sangat tinggi. Mungkin sampai ultranasionalisme ya yang diterapkan di sana. Jadi di luar itu ya dihilangkan. Maka kekurangannya apa ketika ini diterapkan ideologi ini? Selalu diterapkan dengan cara tekanan dan kekerasan untuk menciptakan ketakutan di masyarakat. Gitu. Jadi pemimpinnya ya biasanya disebut sebagai diktator. Fasis cenderungan memimpin dengan cara diktator dan juga menggunakan kekerasan ataupun agresi ya. Karena kenapa kekerasan ini digunakan? Yaitu alasannya kekerasan ini dijadikan hukum untuk mengirim ya ketakutan, teror ke seluruh rakyat. Tujuannya adalah untuk menciptakan ya agar masyarakat itu tunduk, ikut gitu. Jadi kalau yang sampai level keras di situ, maka dari itu sudah tidak ada lagi ideologi ini yang kemudian menggunakannya. Dulu ada ya Itali, Jerman, Jepang menggunakannya.
Jadi pasca Perang Dunia Kedua sudah tidak ada lagi ideologi ini diterapkan. Kemudian tadi ada anarkisme ya, anarkisme. Anarkisme ini sebagai ideologi yang kalau saya sebut itu utopis ya, utopis kemudian untuk diterapkan. Karena kenapa? Ya karena nggak mungkin ideologi ini kan menghapus pemerintahan itu untuk ada gitu. Jadi ya sifatnya yang dihargai adalah kebebasan, tapi kebebasan yang sifatnya itu absolut. Dan itu tidak mungkin kemudian bisa diterapkan. Maka kalau didefinisikan anarkisme itu sebuah sistem ya, sistem apa? Sistem sebenarnya sosialis. Karena kenapa kok sosialis? Dia menuntut menghargai orang lain. Tetapi menghapus adanya pemerintahan. Jadi sistem sosialis tanpa pemerintahan yang dimulai di antara manusia dan akan mempertahankan vitalitas yang dimiliki oleh manusia itu. Jadi apa yang dianggap penting, nilai yang dianggap penting oleh manusia, dan juga kreativitasnya. Jadi selama selama manusia itu ada. Jadi yang dituntut ada nilai-nilai itu. Apakah dulu pernah ada yang negara yang menerapkan? Pernah ya, saya lupa ya negara mana itu. Tapi nggak lama, cuma sebentar saja, 2 bulan atau berapa di negara Eropa, Spanyol atau mana. Itu pernah. Sehingga ciri dari ideologi ini, anarkisme di sini adalah kepribadian individu itu sebagai nilai yang lebih tinggi daripada tuntutan-tuntutan masyarakat. Dan juga setiap pilihan bebas yang dimiliki setiap individu dan juga dalam menentukan nasibnya sendiri, ini yang kemudian menjadi latar belakang sosial yang menurut ideologi ini lebih humanistik. Gitu. Kemudian bagaimana pendidikan itu bisa diterapkan di ideologi ini? Nah, pendidikan itu menurut anarkisme hanya sebagai fungsi alamiah dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan sosial yang dituntut pokoknya bisa mikir rasional dan produktif. Udah selesai. Gitu. Jadi itu cirinya. Maka dengan demikian kalau kelebihannya apa? Ya, kelebihannya adalah menjunjung setinggi-tingginya kebebasan dan kebersamaan. Karena itu digunakan sebagai kerjasama untuk saling membangun antara satu dengan individu lainnya. Hingga tadi dikatakan, ini sosialis, tapi sosialisnya arahnya berbeda. Jadi dia menolak pemerintahan. Ya bisa sih, kalau itu mungkin cuma negara dengan 30 orang gitu ya mungkin gitu ya. Tapi kalau negara dengan sekian ratus juta gitu, itu impossible untuk dilakukan. Kalau cuma isinya 30 orang ya mungkin bisa. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya adalah ideologi ini karena nggak ada peraturan yang mengekang di masyarakat, maka ya semua orang akan bebas bertindak, berperilaku. Kalau sudah demikian, maka seringkali akan tercipta ketidakteraturan atau ya konflik, keresahan, atau gangguan di masyarakat. Sebab bisa saja kebebasan yang tidak terbatas pada satu individu itu bisa menyebabkan kerugian di individu lain. Maka seperti yang saya katakan tadi, kebebasan itu bukan yang sifatnya absolut ya, tapi kebebasan yang pasti akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi ya tetap butuh aturan, tetap butuh bagaimana kemudian ada aturan yang disepakati yang mengikat semuanya. Tapi kan di anarkisme nggak ke arah situ. Kemudian tadi ada lagi selain anarkisme kita ke kiri ya, yaitu ke komunisme, sosialisme, lalu ke Islamisme, komunisme, sosialisme.
dipaham, saya terangkan dulu ya. Kadang kita itu Anda mungkin juga meskipun di farmasi, seringkali antara Marxisme, sosialisme, lalu kemudian apalagi komunisme itu seringkali campur aduk, gitu ya. Maka saya terangkan mulanya dulu. Jadi kalau sosialisme, saya mulai dari sosialisme. Sosialisme ini seringkali apakah masih digunakan di negara-negara di saat ini? Masih ya, tetapi mungkin bentuknya berbeda. Misalnya seperti di Swedia, Norwegia, mereka menggunakan ideologi sosialisme, tetapi sosialisme demokratis, bukan sosialisme yang sesuai dengan murni pemikiran sosialisme tidak, tetapi mengkombinasikan dengan demokrasi. Jadi di satu negara itu ya sah-sah saja menggabungkan dua ideologi untuk diterapkan di negara tersebut. Karena kenapa? Tadi kita melihat komponen tadi, nilai-nilai yang kemudian ada sesuai dengan masyarakat di situ atau yang menjadi ciri khas di manusianya, semangat perjuangannya, taktik politiknya, itu juga harus dilihat gitu. Jadi ya bisa saja mengkombinasikan. Misalkan komunisme dengan agama juga ada dan bisa dijalankan di negara skala pecahan Uni Soviet. Dengan cara pemerintahnya Pak ya dilakukan ya diktator gitu, tapi ya sesuai agama bersanding dengan itu. Tapi kok di Indonesia nggak bisa? Ya nggak bisa karena sejarahnya berbeda. Nilai yang kemudian dipegang oleh masyarakatnya juga berbeda. Kita nggak bisa menyamakan tanpa melihat latar belakang di negara tersebut. Jadi kembali ke sosialisme, paham sosialisme ini memiliki tujuan untuk membuat atau membentuk negara itu yang makmur dengan usaha kolektif, yang produktif, dan membatasi milik perseorangan. Bukan melarang ya, tapi membatasi gitu. Yang pernah diterapkan kalau ya murni lah ya sosialisme itu misalnya dulu di Kuba, Venezuela, dan sekarang di beberapa negara Eropa, tetapi mereka mengkombinasikan dengan demokrasi. Contohnya di Swedia, di Norwegia, sosialisme tapi sosialis demokrasi di negara tersebut. Kemudian termasuk juga agama. Apakah agama itu boleh di sistem sosialisme? Boleh. Karena kenapa? Ya di dalam agama itu masih mengajarkan berkaitan dengan aspek sosial, gitu ya. Jadi bukan kemudian dilarang atau seperti apa, tidak. Sosialisme boleh agama itu. Sehingga ciri-ciri dari ideologi sosialisme itu selalu mementingkan kekuasaan dan kepentingan negara. Kemudian mengharapkan tidak ada kelas kaya dan miskin atau kelas majikan buruh, semuanya bisa sama. Kemudian mencita-citakan ya, mengharapkan terciptanya masyarakat yang di dalamnya dapat bekerja sama dan bersolidaritas, hak-hak yang sama dimiliki, hak milik pribadi, alat produksi itu diakui, tetapi terbatas. Bukan totali nggak boleh, tapi terbatas. Sehingga yang diinginkan itu apa sih? Yang diinginkan adalah kesejahteraan bisa dicapai bersama secara demokratis. Jadi misalnya salah satunya misalnya di Swedia, di Norwegia, pajaknya tinggi gitu. Tapi pajak itu untuk siapa? Untuk disubsidikan ke semuanya gitu. Untuk apa? Ya ini agar kemudian sama derajatnya, ya orang yang nggak mampu ya bisa berpendidikan, semua bisa sekolah, semua bisa makan, semua bisa gini. Itu semangat sosialisme. Tetapi diimplementasikan secara demokratis. Karena kenapa? Yang ingin ditujukan adalah kesejahteraan. Nah, sekarang ini ya, kalau saya membaca beberapa tahun lalu ketika di Amerika itu Obama di periode terakhirnya. Jadi yang dirasakan oleh kelompok mudanya di Amerika ya mungkin nggak mayoritas, tetapi di naskah yang saya baca menyatakan bahwa mereka sudah jenuh dengan ideologi liberalisme. Kenapa? Karena liberalisme kapitalisme ya
Libertaris kapitalis di sini menciptakan satu sistem di mana kelompok mudanya itu tidak bisa mengakses, contohnya karena persaingan tinggi, mereka nggak bisa bekerja di mana gaji mereka untuk membeli properti ya yang mereka mampu itu nggak sampai, gitu, nggak mampu mereka. Jadi kepemilikan properti itu nggak terjangkau oleh mereka, kemudian kesehatan juga, asuransi kesehatan dan semua hal. Jadi mereka lelah dengan sistem tersebut, sehingga melirik yang namanya sosialisme. Tetapi bukan sosialisme dalam artian teorinya yang masih murni, itu bukan, tetapi neososialisme. Neososialisme adalah sosialisme dalam bentuk baru, yang kemudian mungkin sesuai. Jadi itu yang terjadi di negara Amerika di waktu itu ya, karena ada kejenuhan di sistem tersebut. Kalau di beberapa negara Eropa sudah lama menggunakan sosialisme demokratis. Jadi kembali ke paham sosialisme ini, di sini yang diinginkan adalah kesederajatan, pemerataan, kesejahteraan, kehidupan yang damai, dan juga ya arahnya bagaimana kehidupan sosial itu bisa menunjang kehidupan negara gitu. Jadi agama itu ya boleh-boleh aja, karena kenapa, di agama juga ngajarin namanya tolong menolong, solidaritas, maka ya agama dibolehkan di sosialisme. Tetapi ya meskipun sepertinya luar biasa, bukan berarti nggak ada kelemahannya. Kelemahan dari sistem di sini adalah sulit kemudian untuk melakukan. Sebentar, saya charge dulu. Kemudian untuk melakukan misalkan tawar-menawar atau memaksakan individu itu memiliki total tanpa batas terkait misalkan alat-alat produksi dan sistem, itu susah sekali. Kemudian juga saya lanjutkan. Kemudian juga negara itu mengatur ya berkaitan dengan transaksi harga dan seterusnya, harga pasar dan seterusnya. Negara itu mengatur agar apa? Karena stabilitas perekonomian itu perlu diatur, gitu. Itu salah satunya. Di satu sisi itu kelebihan, tetapi juga kelemahan karena negara banyak mengatur. Bukan berarti kemudian totali enggak, tetapi ada batasan-batasannya. Kemudian kebebasan berkaitan dengan bagaimana masyarakatnya itu memiliki kebebasan, gitu. Meskipun tadi lebih longgar dibandingkan sistem kiri lainnya, tetapi tetap memiliki batasan untuk apa? Misalkan mementingkan diri sendiri, hanya mementingkan individu ya berkaitan dengan individualisme itu hampir kemudian ditolak, gitu. Jadi karena apa ya, semangatnya sosial itu tadi. Karena ya di satu sisi itu baik ya, tetapi di satu sisi juga kita menghambat
menghambat cara berpikir kita. Misalkan gini, kamu hidup di suatu negara yang mengatur berkaitan dengan kebebasan yang kamu minati atau kamu inginkan, kan nggak bisa. Jadi itu salah satu kelemahan juga. Kemudian terkait dengan pendidikan itu yang menjadi kecenderungan ya, pendidikan moral dalam sistem ini semuanya digunakan, kegiatan ini diambil alih untuk kemudian mencapai tujuan ekonomi. Jadi ya pendidikan moralnya itu orientasinya ke ekonomi ya, kemudian pendidikan moral individu itu diabaikan. Maka dengan demikian apabila mencapai kepuasan ya, kebendaan ya, itu yang menjadi tujuan utama. Jadi kepuasan kebendaan itu menjadi tujuan utama dari masyarakat yang diinginkan. Karena basicnya dari mana sosialisme itu? Yaitu adalah materialisme. Jadi alirannya itu dari materialisme. Kalau di filsafat itu ada aliran-aliran pemikiran ya, ada rasionalisme, empiris, materialisme, eksistensialisme. Nah, materialisme ini menurunkan ke ideologi-ideologi kiri, gitu. Pemikirannya, gitu. Nah, saya nggak akan ke sana. Itu ke sosialisme. Lalu kita ke komunis. Nah, komunis ini sebenarnya adalah masyarakat yang diinginkan oleh Marxisme. Tuh. Jadi kalau teman-teman mungkin belum tahu, jadi komunisme ini adalah sebuah paham yang menekankan kepemilikan bersama alat-alat produksi. Alat-alat produksi itu apa? Tanah, tenaga kerja, modal ya, yang tujuannya untuk mencapai atau tercapainya masyarakat yang makmur, masyarakat komunis tanpa kelas di mana semuanya sama. Negara mana yang kemudian pernah menerapkan ya? Tiongkok, Vietnam, Korut, Laos ya. Cirinya seperti apa ya? Ajaran ini ideologi ini sifatnya kurang menghargai berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan individu. Jadi cirinya dari mana? Ya tidak boleh menguasai alat-alat produksi itu tadi. Kemudian juga mengajarkan tentang teori perjuangan kelas. Teori perjuangan kelas itu apa? Pertentangan kelas. Jadi proletar melawan tuan tanah, kapitalis, pemilik modal, dan seterusnya. Jadi oleh karena itu doktrin dari komunisme itu selalu menyatakan revolusi terus-menerus dilakukan. Artinya apa? Revolusi ini harus menjalar ke seluruh dunia. Maka ya di era perang ideologi itu, ideologi kiri ini terutama ya sangat masif mempengaruhi. Tidak hanya kemudian di negara asal ideologi itu tumbuh, tetapi ya ke dunia yang lain. Di era saat itu semasif itu. Jadi dimulai dari ya kalau paham materialisme sudah lama ya, tapi kemudian itu menjadi sebuah pandangan baru yang bisa memang mengubah, dirasa itu mengubah perjuangan masyarakat untuk melawan terhadap dulunya kepada para kelompok borjuis tuan tanah ya. Kemudian menjalar hingga ke berbagai negara. Kemudian komunisme di sini juga memang memprogramkan tercapainya masyarakat yang makmur, tapi masyarakat komunis ya, tanpa kelas, semua orang bisa sama. Namun untuk menuju ke arah sana itu ada fase yang disebut sebagai diktator proletar, yang itu tugasnya apa? Membersihkan kelas-kelas lawan komunis ini. Khususnya itu siapa ya? Tuan tanah, kelompok-kelompok borjuis ini, yang itu bertentangan dengan prinsipnya. Nah itu, dan tipe itu juga ada di negara kita. Jadi salah satu cirinya ideologi komunisme itu seperti itu. Sehingga kebaikannya apa kalau demikian? Kebaikan dari ideologi komunisme ini
menganggap semua orang itu sama, sehingga dalam ajaran komunisme mempropagandakan tercapainya masyarakat yang makmur, masyarakat komunis tanpa kelas, dan juga mengajarkan teori perjuangan kelas itu. Perburukannya ya seringkali melanggar hak individu, HAM, lalu kemudian juga kontra kadang terkait dengan aspek agama. Biasanya tidak selalu kontra, tetapi kecenderungannya ada ke sana. Nah, kalau Leninisme, lalu kemudian Stalinisme, saya belum jelaskan ya Marxisme. Jadi kalau Marxisme ini sebenarnya kan teori yang tujuannya menganalisis kapitalisme dan perjuangan kelas gitu. Jadi kalau kamu tahu Karl Marx itu mengkritik kenapa dia membuat karya Das Kapital itu. Dia melihat bagaimana orang-orang Barat itu melakukan perluasan yang melalui kolonialisme, imperialisme yang dilakukan ke negara-negara lain. Lalu kemudian juga awalnya dia tidak langsung ke ideologi politik, dia kritik terhadap kapitalisme gitu. Jadi mengawali kritik terhadap kapitalismenya dulu, yang dimulai dari hal-hal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ya negara-negara Barat yang melakukan, salah satunya kolonialisme itu tadi terhadap mereka yang memiliki ya tanahnya mereka sendiri, tapi diperlakukan demikian. Jadi Marxisme di sini bisa dikatakan bahwa paham di mana negara hanya menjadi mesin yang dipakai oleh salah satu kelas untuk menindas kelas lain. Jadi maka tujuannya di masyarakat komunis itu negara itu nanti dihapus. Gitu. Tetapi di dalam sistem Marxisme negara itu masih diperlukan. Fase Marxisme itu masih diperlukan. Kenapa? Itu sebagai alat transisi untuk mewujudkan masyarakat komunis. Maka negara harus direbut oleh kaum proletar dari tangan kapitalis melalui yang disebut tadi revolusi. Selanjutnya, negara itu dapat digunakan sebagai alat yang sah untuk menghancurkan lawan-lawan ideologinya. Untuk apa? Untuk memuluskan jalannya menciptakan masyarakat komunis. Jadi Marxisme itu mencakup aspek ya aliran di materialisme dialektis sama satu lagi materialisme historis. Saya nggak akan terangkan sampai sana. Ruwet gitu nanti kalau saya terangkan. Maka Marxisme itu selalu memiliki ciri bagaimana selalu bicara tentang bagaimana legitimasi monopoli kekuasaan oleh suatu kelompok orang atas nama kaum proletar. Nah, kelebihannya yaitu karena perekonomiannya itu sepenuhnya di tangan pemerintah, baik dalam perencanaan, organisasi, sampai pelaksanaan hingga pengawasan, berikut juga pengandaliannya. Berikut juga misalkan kalau mengapa harus demikian? Karena di dalam sistem Marxisme pengendalian ini memudahkan untuk misalnya kalau di dalam ekonomi itu untuk mengendalikan inflasi. Jadi untuk mengatur situasi di masyarakatnya, termasuk pengangguran pun juga diatur. Jadi semuanya diatur negara. Pemerintahannya ya kelebihannya itu dalam menentukan jenis produksi misalkan itu sesuai dengan perencanaan pasar barang dan semuanya direncanakan. Sehingga relatif mudah dalam pendistribusian pendapatan, jarang terjadi krisis dan seterusnya. Tidak ada pembagian kelas. Tetapi kelemahannya adalah seringkali mematikan inisiatif individu itu dalam mengembangkan dirinya untuk membuat mereka maju dan semuanya dibatasi. Oleh karena itu sering terjadi monopoli yang sifatnya itu juga merugikan masyarakat itu sendiri. Jadi itu Marxisme. Nah, perbedaan misalnya dengan kalau komunisme kan masyarakat yang diinginkan Marxisme. Perbedaan dengan Leninisme, Stalinisme seperti apa? Nah, kalau Leninisme itu gabungan antara Marxisme dengan pemimpinnya atau pelopor revolusinya. Jadi gabungan dari pemikir pelopornya, pelopor perubahan, pelopor revolusinya, di sini Lenin dengan Marxisme.
Itu. Kemudian kalau Stalinisme itu ciri khasnya dia lebih bersifat totaliter. Jadi tetap totaliter, otoriter, terpusat ya, itu sebagai cirinya. Jadi ya menyesuaikan gaya kepemimpinan figurnya gitu. Itu bedanya. Jadi gampangnya kalau kita membedakan Marxisme itu sebagai teori ya, teori besarnya, grand narasinya, grand teorinya gitu. Kemudian komunisme itu sebagai masyarakat yang diinginkan, tujuan akhirnya. Kalau sosialisme, nah ini cabang yang berbeda, meskipun sama-sama dari materialisme induknya, tetapi dia berbeda. Berbedanya yaitu karena yang diinginkan adalah sistem ekonomi yang sama rata, yang kesejahteraan dan seterusnya. Tetapi bukan berarti sosialisme itu tidak mengarah ke masyarakat komunisme. Jadi ya bisa jadi sistem ekonomi yang menuju komunisme itu sosialisme. Jadi gampangnya membedakannya seperti itu. Itu kalau kita bicara dipaham kiri. Nah, tadi saya sebutkan mengapa negara itu harus dihapuskan di paham komunisme ya, atau dihilangkan. Atau pertanyaannya, bisa nggak kira-kira itu negara itu tanpa, bisa nggak masyarakat itu hidup tanpa negara misalkan. Realitanya adalah masyarakat itu tidak bisa hidup tanpa negara. Karena kenapa? Ya tetap butuh yang namanya negara itu untuk mengatur semuanya, untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan seterusnya. Jadi sedikit mustahil. Jadi kalau mau disimpulkan ya, jadi ada stage-stage-nya untuk menuju masyarakat komunis. Nah, stage-stage itulah yang diterangkan oleh Karl Marx gitu. Jadi kalau kita mau ke arah hidup yang diinginkan komunisme ya biasanya prosesnya melalui sosialisme dulu, kesejahteraan dulu, kemudian baru tanpa kelas. Ada yang memulai dengan seperti itu juga. Jadi karena latar belakangnya kalau mengapa negara itu muncul sebagai sesuatu yang harus dihilangkan, karena negara itulah yang memicu adanya konflik kelas. Jadi menurut Marx, negara itu sebagai alat kekuasaan suatu kelas ke kelas lain. Ya contohnya seperti apa? Di dalam sistem kapitalisme, negara itu sering dianggap melindungi kepentingan kelas pemilik modal terhadap mereka dibandingkan mereka yang bekerja. Jadi negara di sini ada karena apa? Karena ada konflik di ketimpangan kelas, maka negara itu hadir. Oleh karena itu, sistem komunisme mau menghapus kelas sosial ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ingin menciptakan masyarakat yang tidak ada kelas sosial, punya kepemilikan, tidak memiliki kepemilikan pribadi, semua orang bisa setara ekonomi. Kalau kemudian kelas sosial itu sudah tidak ada, maka negara sebagai alat penindasan ini juga sudah tidak lagi diperlukan. Jadi Marx itu mencoba mengkritik kapitalisme karena berangkat dari persoalan tersebut. Tetapi apakah kemudian itu bisa terrealisasi seperti itu? Kalau Anda membaca pemikirannya Karl Marx itu, bagi mereka yang mengkritik pemikiran Marx itu mengatakan bahwa ya nggak mungkin kapitalisme itu nggak akan mungkin hilang, karena kenapa kapitalisme terus akan memperbaiki dirinya. Dulu kritiknya adalah berkaitan dengan upah, ya, salah satunya, atau nilai surplus, nilai yang tidak nampak atau invisible value, gitu. Di mana orang kerja itu ada nilai-nilai yang nggak nampak tapi itu menguntungkan. Contoh, ini jangan jadi kebiasaan nanti kalau kamu kerja. Anda kerja itu 8 jam. Artinya apa? Kamu digaji berdasarkan lamanya kamu bekerja di satu hari itu. Kalau kemudian kamu misalkan menyelesaikan pekerjaanmu di kantor sampai malam gitu, padahal jam kerjamu cuma sampai jam 8 gitu. Itulah invisible
value atau nilai surplus yang akan menjadi keuntungan di perusahaan. Karena kenapa? Pekerjaanmu selesai dan mengambil jam di luar pekerjaanmu. Keuntungannya siapa? Bukan keuntungan. Itu keuntungan perusahaan karena terselesainya pekerjaanmu itu. Tapi kan karena dituntut deadline harus cepat. Nah, itu dia. Pressure tersebut yang menguntungkan perusahaan itu. Kalau kerja itu ada timeline-nya, sepakat di timeline itu diatur upayakan orang kerja 8 jam gitu. Tidak di luar itu. Lalu kemudian dengan job desk yang terlalu berlebih dan seterusnya, maka itu dikatakan karena itu tidak adil gitu. Itu tidak adil. Sehingga yang dirugikan mungkin nggak ada duit, nggak terlihat duitnya, tetapi yang dirugikan siapa Anda. Nampak itu ada uangnya ketika Anda sakit, yang keluar uang siapa Anda. Anda harus misalkan kalau itu sampai ke mental, siapa yang kemudian yang mempengaruhi itu nggak nampak ya, tetapi nggak menguntungkan ke yang bekerja. Jadi kalau kamu kerja ya kerjamu 8 jam ya cukup 8 jam. Jadi misalkan di Australia, kalau kemudian kamu lembur, tidak ada kesepakatan lembur di situ, ketika kamu lebih dari pukul 4 atau pukul 5 kerjamu dan kamu masih tetap kerja, nggak boleh. Karena kenapa? Yang kena pidana yang punya perusahaan nanti, karena mempekerjakan di lebih dari kesepakatan waktu bekerja. Jadi itu poinnya. Nah, di sistem kapitalis itu selalu diperbaiki melalui apa? Ya regulasi, ya begini, ya kontrak, ada kontrak yang jelas dan seterusnya. Jadi kalau Anda kerja ya lihat baik-baik kontrak kerjamu. Tapi kan nanti dianggap tidak loyalitas. Loyalitas ya ini pengertian yang disesatkan ya. Loyalitas itu bukan kemudian Anda bekerja mati-matian dan sanda. Loyalitas itu bukan seperti itu definisinya. Jadi time is money itu nggak ada di negara kita. Time is money itu hanya berlaku di negara yang memang gaji mereka per jam. Jadi kita itu dikerja OH, gitu. Ya OH atau orang dalam harian. Ya sepatutnya saja, secukupnya saja. Itu ya nasihat dari saya ya. Mungkin itu berguna nanti kalau kamu bekerja. Jadi kamu punya waktu untuk ya setelah kerja ya balik ke rumah, kamu punya waktu untuk dirimu, hobimu, keluargamu gitu. Kalau anak sekarang menyebut istilahnya work balance, tapi itu benar gitu. Jadi di negara-negara Asia tuh beberapa masih mayoritas menganggap loyalitas itu dengan cara yang seperti itu. Padahal itu sesuatu hal yang berbeda. Anda digajinya bukan sampai harus lembur menyelesaikan pekerjaan biar pulang ke rumah nggak ada kerjaan biar besok selesai. Sehingga anak-anak sekarang menyebut tidak sehat kerja yang seperti itu. Tapi makna yang saya katakan kalau saya ke pemikirannya Kamart itu adalah itu kan ada nilai surplus yang menjadi keuntungan, nilai yang tidak nampak menjadi keuntungan perusahaan dengan cara apa? Ya, dengan cara-cara yang bukan. Harusnya kalau lembur ya ada gajinya, kalau kesempatannya ada, kalau nggak ada ya nggak usah. Kemudian ke ideologi Islamisme. Nah, ideologi Islamisme itu tadi teman menyatakan bahwa mendasarkan pada nilai-nilai agama, nilai-nilai yang diatur oleh agama yang kemudian diterapkan dalam negara. Tidak ada masalah ketika di negara itu sesuai ya menerapkan sistem tersebut. Tetapi akan menjadi masalah kalau diterapkan di negara, contohnya di Indonesia yang maju mungkin nggak akan mungkin bisa. Nggak akan mungkin bisa karena kenapa? Karena terlalu banyak keberagaman yang kita miliki. Bukan hanya 1, 2, 3, enggak, lebih. Jadi sekalipun itu sumbernya dari ajaran Tuhan, ya di ajaran agama, tetapi yang menjalankan siapa? Tetap manusianya. Jadi tetap manusia tidak mungkin tidak ada kekurangan. Islamisme juga ada kekurangannya. Karena menjalankan tetap manusia. Anda bisa lihat negara-negara mana yang kemudian menerapkan itu dan bagaimana kemudian dari segi kekurangan itu pasti ada. Dan kalau dibawa ke Indonesia ya
susah ya, atau diterapkan di Indonesia sangat susah. Padahal itu sudah selesai ketika kita ketika menyepakati sila pertama di negara ini. Itu sudah sifatnya final. Konflik tersebut sudah terselesaikan di waktu itu. Tapi baru-baru ini ketika ya paham Islamisme itu dicoba untuk dibawa ya ke negara kita, tapi kalau dipaksakan itu nggak bisa. Jadi Pancasila di sini, selanjutnya kita bicara Pancasila, ideologi Pancasila sebagai ideologi. Pancasila di sini kemarin kita sudah pahami ya, ajaran sebagai ajaran, gagasan, doktrin yang diyakini kebenarannya dijadikan pandangan hidup untuk menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi bangsa kita. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ini bisa dikatakan sebagai ajaran ataupun doktrin teori yang diyakini kebenarannya dan disusun sistematis menjadi petunjuk dan diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas untuk apa? Untuk kemudian mencapai tujuan negara. Dan Pancasila itu tetap dibutuhkan menjadi ideologi karena kenapa? Karena ideologi di sini, ideologi Pancasila di sini mampu menghadapi situasi yang mengancam perdamaian ataupun kemanusiaan di negara kita. Contohnya seperti apa? Di pertemuan ini sudah saya katakan, ketika Orde Baru itu runtuh dan Pancasila itu disebut sebagai bagian dari kepemilikan Orde Baru gitu ya, karena diterapkan sebegitunya di era tersebut. Kemudian terjadi apa? Puncaknya ya orang itu tidak bisa meredam keperbedaan. Tidak hanya keperbedaan suku, tetapi lebih bicara pada latar belakang keperbedaan ekonomi yang sudah dipendam lama, keperbedaan ras, tetapi muaranya dari mana? Ekonomi. Yang dimana dulunya kita mungkin akan hidup menghargai dan seterusnya, tetapi ketika puncaknya, ya, karena klaim itu dianggap sebagai Orde Baru, nah ini include juga di dalamnya. Maka harus kita lawan mereka, harus kita hilangkan mereka dari tanah kita, misalkan seperti itu. Jadi kecemburuan ekonomi, hampir mayoritas puncaknya dari kecemburuan ekonomi. Lalu kemudian dicari lagi, dibumikan lagi, disosialisasikan lagi, diajarkan lagi. Ini sudah cukup memberikan bukti bahwa dari sinilah kemudian penanaman nilai Pancasila itu diperlukan untuk mengendalikan situasi-situasi ini. Minimal sebagai pengetahuan di generasinya. Gitu. Selebihnya apakah Anda menerapkan ataupun tidak mengaktualisasikan, saya kira ketika itu menambah knowledge ya, paling tidak itu memberikan wawasan Anda dan menjadi dasar Anda bertindak di dalam kehidupan sosial bernegara. Jadi Pancasila sebagai ideologi juga bukan hanya berisi seperangkat nilai-nilai tentang ekonomi politik, tapi memberi arah jalan tengah untuk membangun perdamaian di dalam negara kita dan kehidupan berbangsa. Selain karena nilai-nilainya ini juga baik ya, universal, bersifat adiluhung, maka perlu dipertahankan. Nah, dari poin yang kedua, kita bisa maknai bahwa ideologi Pancasila itu lahir ketika dua ideologi besar kanan dan kiri sedang bersaing, tetapi tidak mengikuti kanan ataupun kiri, tetapi mengambil yang positif dari kedua ideologi tersebut, baik itu ideologi sosialisme maupun ideologi liberalisme. Terwujud dari apa? Yaitu terwujud dari negara punya namanya BUMN. Dan BUMN itu adalah bidang-bidang vital, sentral, yang dimana harus didistribusikan ke masyarakat ya, itu dengan merata. Jadi misalkan mineral, lalu kemudian perhubungan, jadi semua orang bisa mengaksesnya. Nah, diharapkan seperti itu. Artinya apa? Ya ada kemerataan yang diciptakan dari bentuk baik dari sistem sosialisme. Kemudian dari liberalisme, orang Indonesia masih dibolehkan untuk misalkan memiliki alat-alat produksi bebas secara pribadi, kemudian berkreasi, berinovasi, kreatif, ya, memajukan dirinya, diberi ruang juga. Jadi ideologi Pancasila mengambil yang positif dari kedua ideologi tersebut. Jadi bukan berarti ini murni memang nilainya karena sudah ada, tetapi bukan juga
di dalam penerapannya itu yang namanya kesejahteraan sosial ya, sosialis dari sosialis. Kalau kemudian itu di apa namanya menghargai terkait dengan kemanusiaan dan seterusnya, baik itu individu maupun kolektif, sila kedua. Jadi mengambil positif. Tetapi nilai-nilai ini memang sudah ada di masyarakat kita, gitu. Maka dikatakan nilai Pancasila itu universal. Maka Pancasila dikategorikan sebagai ideologi yang bersifat terbuka, artinya apa? Fleksibel menghadapi perkembangan zaman, bisa berinteraksi dengan berbagai kondisi tanpa harus merubah makna hakiki atau nilai yang terkandung di dalamnya. Karena sifatnya ini terbuka, maka diharapkan mampu bisa menghadapi setiap perubahan masyarakat yang dinamis, juga perubahan modernitas. Maka kalau dijelaskan lebih lanjut maknanya seperti apa, ya Pancasila ini sebagai ideologi terbuka harus mampu menjawab tantangan perubahan zaman seiring kemajuan teknologi, dan juga terbuka harus memiliki konsensus nasional yang disepakati dalam bentuk produk hukum perundang-undangan ya dalam pengembangan Pancasila sebagai ideologi itu. Kemudian juga terbuka sebagai ideologi yang hendaknya mewadahi segala sendi hukum, adat istiadat, agama, tidak mengubah nilai-nilai yang ada di dalamnya. Kemudian perbedaannya ya, perbedaan ideologi Pancasila di sini dengan ideologi yang lain tadi saya sudah sebutkan. Jadi Pancasila juga mengakui hak individu maupun kolektif. Kemudian juga demokrasi yang dikembangkan bukan hanya demokrasi politik semata ya, tetapi juga demokrasi dalam ekonomi. Lalu juga di dalam sistem kapitalis liberal ya, dasar perekonomiannya bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individu untuk berusaha. Kalau di etatisme ya, sistem yang etatisme, negara punya peran dominasi ekonomi. Jadi bukan warga negara yang baik sebagai individu maupun bersama-sama warga negara lain. Jadi ini perbedaan dengan ideologi lain. Lalu peran substansial Pancasila sebagai ideologi apa? Kita sudah ketahui Pancasila itu sebagai ideologi yang nilai-nilainya berasal dari budaya, culture kita yang sudah ada dari dahulu sekali dan itu dihayati di dalam kehidupan masyarakat kita. Maka pertanyaannya, ideologi apa? Ideologi mana yang bisa menyatukan 255 juta dalam 17.000 pulau dengan agama, keyakinan, kepercayaan, adat, budaya yang beragam sekali jumlahnya di masyarakat dengan suku bangsa 1.300-an dan juga dalam jumlah bahasa daerahnya 700-an lebih. Ideologi mana yang kemudian bisa menyamakan nggak hanya 1-2 perbedaan, ribuan perbedaan ini. Jadi sekaya ini, semajemuk ini negara. Gitu. Jadi kalau ada yang mau mengganti ideologi Pancasila itu misalnya dengan Islamisme, meskipun Islam itu agama mayoritas, tetapi bisa nggak menyatukan perbedaan lainnya di sini. Kalau nggak bisa, jangan tawarkan, gitu. Jangan tawarkan artinya jangan coba-coba untuk menggantikan. Karena kenapa? Bisa jadi bentuk negara nggak seperti ini. Bali bikin negara sendiri, yang lain bikin negara sendiri. Karena ini sudah final diskusi itu ketika dasar negara kita itu dibuat. Itu sudah dijawab, tantangan itu sudah dipahami oleh para penggagas Pancasila itu. Jadi ketika kemudian kita memaksakan di satu sistem, misalkan Islamisme, nggak bisa. Ini loh realitas negaramu, gitu. Misalkan liberalisme bisa nggak, atau paham kanan lainnya bisa nggak? Nggak bisa. Karena kenapa? Karena masyarakat kita sangat menghargai yang namanya kolektif, nilai-nilai kolektif, bukan nilai-nilai individu. Kamu aja hidup di daerah perumahanmu, kalau nggak pernah menyapa orang lain aja jadi omongan, gitu kan? Jadi kena hukum sosial di masyarakatmu, gitu. Jadi kita sangat menghargai semangat kolektif. Maka tidak bisa. Misalkan komunisme dipaksakan.
Yang kecenderungan itu terjadi di masa ya kita sudah pernah mencoba itu, tetapi kontra terhadap apa ya kelompok agama di sini. Jadi nggak bisa disatukan. Selain itu juga sifatnya itu keras, ideologi itu kalau diterapkan di negara kita, jadi kurang sesuai. Lalu kemudian sosialisme ya, kalau kemudian sosialisme maka akan mematikan juga individualisme, meskipun tidak total ya, tapi kan mematikan. Maka Pancasila itu mengambil yang positif dari keduanya, jalan tengah dari dua ideologi yang berseberangan ini. Dan kenapa kok cuma di Indonesia saja yang menerapkan? Ya karena di negara lain nggak sesuai, itu sangat spesifik ya, spesifik ya, hanya di Indonesia yang paling sesuai karena sebegitu banyak keberagamannya. Kemudian makna Pancasila sebagai ideologi di sini dapat saya terangkan merupakan kesatuan gagasan negara yang disusun sistematis menyeluruh ya tentang manusia Indonesia dan juga kehidupan individual dan sosialnya. Maka nilai Pancasila ini merupakan sistem pola pikir manusia Indonesia dalam menghadapi, menanggapi, menyelesaikan persoalan-persoalan dihadapi kehidupan masyarakat di bangsa ini. Maka tantangannya apa dalam penanaman ideologi Pancasila ini? Yang pertama, di dalam pendidikan itu masih rendah. Kemudian pengaruh globalisasi yang juga mengenalkan ideologi asing untuk masuk ke negara kita. Beberapa waktu lalu misalkan paham Islamisme, ya, ini kontra ya. Bahkan mereka yang mempercayai ya ideologi Islamisme ini untuk bisa atau dipaksakan ada di negara kita dengan cara yang kurang benar gitu ya, atau melawan hukum yang ada di negara kita. Menurut mantan misalnya pelaku tindakan kekerasan dalam wujud teror dan seterusnya, mereka nggak memahami ideologi Pancasila itu, nggak ngerti bahkan, meskipun mereka pernah sekolah, tapi nggak mengerti sedemikian rupa gitu ideologi ini menurut pengakuan mereka. Karena kan mereka juga mendapatkan apa ya untuk ketika nanti mereka kembali ke masyarakat kan diharapkan ya clear ya dalam hal ini, tidak ada yang menjadi sesat pikir lagi gitu. Jadi sekali lagi ideologi Islamisme itu bukan kemudian salah gitu, tetapi kalau dipaksakan diterapkan untuk menggantikan ideologi yang sudah ada, harus dilihat apakah masyarakatnya itu memiliki 5 komponen yang tadi saya sebutkan ataukah tidak. Jadi ya nggak ada masalah di negara lain yang kemudian bisa diterapkan, tetapi di negara kita ini loh latar belakang masyarakatnya sehingga susah. Kemudian tantangan yang lain ada kesenjangan sosial. Kemudian lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila di kelembagaan politik, ekonomi, dan juga budaya, serta kurangnya keteladanan tokoh-tokoh pemerintah di masyarakat. Jadi kadang ya itu saya mau membicarakan Pancasila kepada teman-teman mahasiswa sedemikian rupa, tapi apa yang kita lihat di televisi, apa yang kita lihat dalam berita terkait dengan kebijakan dan seterusnya, itu kontra terhadap nilai-nilai Pancasila. Itu saya sedih sebagai pengajar pendidikan Pancasila. Karena kenapa? Negara menuntut kami untuk memberikan pengajaran ini, tetapi di satu sisi realitas dan prakteknya yang harusnya itu bisa menjadi cerminan contoh realisasi wujud yang seharusnya, nah ini tidak dipraktekkan. Nah sedihnya di situ. Sehingga saya katakan itu juga sebagai tantangan penanaman nilai-nilai Pancasila. Nah sebelum saya jelaskan berkaitan dengan kesimpulan, tadi saya memberikan pertanyaan, lalu apa kelemahan dari ideologi Pancasila itu? Kalau saya sampaikan tadi tidak ada ideologi itu yang sempurna, pasti ada kelemahannya. Ada satu kelemahan ideologi Pancasila yang paling dominan, yaitu adalah dapat menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Nah itu kelemahannya. Karena kenapa? Ya ini paham yang sangat idealis, sangat
menuntut masyarakatnya itu untuk memahaminya. Tetapi memahaminya ini nggak bisa kemudian akan bisa sama, karena tidak diterapkan dengan cara yang seperti misalnya di era Orde Baru melalui doktrin, kan tidak. Ini ideologi yang terbuka, tidak diterapkan dengan sifat yang tertutup gitu. Jadi kelemahannya di poin tersebut. Nah, kesimpulannya, jadi mengapa Indonesia ini memilih Pancasila sebagai ideologi? Pertama ya tadi ya, latar belakang masyarakatnya majemuk, sehingga perlu dasar yang bisa merangkum, mempersatukan semuanya gitu. Mungkin saya melewati satu bahasan di slide ini berkaitan dengan fungsi ideologi. Nah ini, jadi ideologi itu menjadi ideologi tidak hanya sebagai pemikiran kalau kemudian di 5 aspek ini memberikan dasar legitimasi pemerintah, dasar menentang status quo, mempersatukan. Nah, poin yang saya jelaskan ini di poin yang ketiga, yaitu mempersatukan rakyat. Jadi ideologi salah satunya memiliki fungsi untuk memperekat persatuan yang ada di masyarakat. Nah, keperbedaan kita bukan 1-2, perbedaan kita sangat majemuk sekali. Maka dibutuhkan satu ideologi yang bisa mengikat semuanya. Kemudian, maka dari itu ideologi ini ya lahir juga menjadi konsensus cerminan jati diri melalui nilai-nilai persatuan, mengikat keberagaman dan juga menjaga keutuhan bangsa dan negara. Sehingga tidak sesuai ideologi liberalisme, komunisme ataupun lainnya ya di negara kita. Karena liberalisme tidak sesuai, alasannya adalah kita masyarakatnya sangat menjunjung budaya kolektif. Kemudian komunisme tidak sesuai ya karena menekankan kolektivitas dan menolak terkait dengan individu ataupun juga terkait dengan agama. Meskipun ada negara lain yang menerapkan agama dan komunisme itu nggak ada masalah, tapi di kita kurang sesuai karena agama di kita tidak hanya satu, tapi banyak sekali. Dan juga Pancasila lebih diterima karena menampung segala kondisi kemajemukan yang ada di Indonesia itu, dimulai dari kelompok ya, lalu kemudian agama, dan juga antar golongan kelompok dan lainnya. Jadi mengapa Indonesia memilih ideologi Pancasila? Karena alasan tersebut. Jadi ini kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Dari apa yang saya sampaikan, sambil saya share-kan. Presensinya. Tadi untuk informasi berkaitan dengan UTS jelas ya. Jawaban kosong tidak saya nilai ya. Kalau kamu mau mempermudah saya dalam mengoreksi ya nggak usah dijawab. Gitu. Sama jawaban yang yang nggak menjawab pertanyaan itu yang nilainya 0. Jadi usahakan ini bobotnya lebih tinggi daripada UAS ya dalam penilaian kognitif. Jadi silahkan dipersiapkan sebaik-baiknya. Dan materinya juga tidak bukan yang baru yang Anda kenal. Kalau materi yang baru masih nanti setelah UTS. Gitu. Oke, yang lain? Belum saya tutup resensinya.